Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua stroke. Kami hari ini akan mencoba untuk pemasangan speedometer RGV untuk tipe Satria Lumba atau Satria RU yang tipe 5 speed atau 6 speed yang bisa dinamakan Satria Lumba. Nah, sebelumnya ini speedometer manual atau originalnya sudah terpasang, dan untuk mengoreksi tipe speedometer RGV gimana caranya normal semua tanpa ada kendala ataupun nyala dan fungsional semua, dari sen, kanan kiri, headlamp, rendah, jauh dan juga top gear, netral, hex beam dan turn oil. Nah, gimana caranya untuk masalah RPM juga dan speedometer bensin dan gearbox speedo semua tetap manual, tidak ada yang berupa digital karena ini tipe speedometer manual. Oke, karena kebetulan sudah terpasang, jadi kita langsung aja cek gimana caranya. Dan untuk sebagian kabel-kabel ada yang perlu dipasang dan juga ada yang tidak perlu dipasang, maksudnya tidak perlu dipasang. Oke, sekarang kita coba untuk masang semua kabel, termasuk kabel dari speedometer RGV ke kabel bodi bawaan motor. Dan kebetulan untuk soket sama, yang jadi pembeda cuma kalau RGV ada soket tambahan di bagian RPM, yaitu kabel warna putih. Soketnya cuma satu ya. Ini soketnya dua tipe, cuma dibuat satu kabel. Sekarang kita coba untuk bagian speedometer RGV ini pakai soket putih sama. Ini speedo bawaan RGV ke kabel bawaan motor. Untuk ini holder bagian kanan disambungkan bagian ini udah ada bawaan dari motornya. Udah. Dan ini bagian bagian holder kiri udah usah dipasang. Karena ini udah terpasang, ini nggak usah dipasang ya. Oke, ini dari bawaan speedometer RGV ya, yang buat kendala nanti akan saya jelaskan. Kalau ini kabel RPM, nah sengajanya ini kabel RPM sudah terpasang di bagian coil positifnya, coil CDI. Kita agak pasang dulu ya, coba dulu ya, kita hidupin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Netral hidup. Kita coba di bagian top gear. 1 2 3 4 5 6. Nah, nyala ya. Netral nyala. Untuk lampu panjang ini, kalau lampu speedonya nyala ya. Oke, kita coba lampu panjang, high beamnya nyala. Nah, untuk RPM kita agak nyala dulu karena kabelnya belum terpasang. Untuk talon bensin dari belakang, karena kebetulan bahan bakarnya tinggal dikit, jadi ini nggak bisa grip. Sekarang kita coba bagian sen. Nah, bagian sen ini yang paling terpenting, karena gimana pun caranya ini untuk RGV tidak ada lampu atau bohlam buat sen. Karena ini untuk turn oil, jadi otomatisnya oli samping. Kenapa ini bisa nyala ikut di sen? Nanti ada sebagian kabel dari bawaan speedometer RGV ini terpasang jadi satu di bagian turn oil, sengajanya segitu. Nah, kalau ini dipaksain nyala terus, nanti kalau semisal oli sampingnya tinggal dikit, ininya nggak nyala karena nyalanya ikut sen. Nah, maka dari itu akan saya kasih tahu bagaimana caranya biar turn oil ini tetap aktif seperti semula. Jadi kalau oli sampingnya tinggal dikit, ini aktif, maksudnya menyala. Untuk sen sebenarnya nggak ikut di sini, nggak ada. Jadi untuk mengira-ngira aja dari depan sennya hidup ya, ya udah kita matiin. Ya, oke. Sekarang kita coba di bagian RPM dan juga bagian sen. Gimana caranya? Akan saya jelaskan. Oke. Nah, kalau misal kita beli speedometer RGV versi impor, maka dapat kabel cadangan seperti ini. Ini soket buat ke speedometer, kita pasang ya. Dan ini soket
buat di apa itu coil positifnya dan positifnya coil CDI. Nah, ini kita sambungkan ke bagian coil CDI jadi satu ya. Nah, maka dari itu kebetulan untuk kabel RPM sudah saya setting seperti ini ya. Jadi ini enggak perlu, tapi sebenarnya sama aja, yang penting tahu jalurnya. Ini untuk speedometer RPM, untuk RPM ya, untuk speedometer RPM. Nanti kita sambung. Coba lebih mendekat bagian sini. Nah, ini karena sudah saya setting sebelumnya. Kebetulan coil saya kan rusak. Ini bagian soketnya, bagian soket ini. Jadi saya custom seperti ini. Nah, ini warna hijau kabel coil CDI, dijadikan satu di sini ya. Kalau masih standar maka soketnya seperti ini ya. Mungkin Anda sudah tahu, sudah ngerti caranya RPM itu gimana biar aktif. Nah, dan ini sengajinya cuma dikit aja nempelnya ya. Nah, ini sudah saya potong, nanti tinggal mantepin lagi ya. Oke. Dan untuk sen di bagian turn oil, oke, saya jelaskan. Untuk sen kita tarik dulu, ini cover karet speedometer. Nah ini ketemu di bagian sen. Ini kabel warna biru muda ya, jangan biru tua, biru muda yang tanpa ada list warna. Kalau biru tua ini ada list warna putih, ini tetap nyambung ke warna yang sama, hitam list putih. Kalau untuk biru muda kita potong, kita copot dulu karena kebetulan ini bawaannya sudah terpasang gini ya. Maka tadi saya coba buat mengoreksi gimana caranya nyala, jadi ini saya potong. Nah, ini saya potong dan ini enggak berfungsi ya. Ingat, kabel warna biru muda ini enggak fungsi, jadi dipotong aja. Cukup ini yang cukup dua kabel ini yang sama, warna biru list putih dan juga biru list putih ya. Oke ya. Oke, kita hidupkan. Oke, lampu panjang hidup. RPM ya. Ya, jalan gearbox. Lalu putar. Ya, nyala ya. Jalan. Untuk gearbox tetap pakai manual. Dan untuk indikator bensin karena ini bahan bakarnya tinggal dikit, jadi kita coba pakai pelampung diangkat dikit. Nah ya, normal ya, naik terus naik. Oke, normal. Dan untuk oli samping ini kan mati. Kebetulan ini oli sampingnya masih banyak dan ini masih tersambung. Cara ngeceknya biar ini hidup, kita coba langsung dari sini aja. Kita anggap ini oli sampingnya kosong ya, jadi kita sambung dari sini. Kita siapkan kabel. Kita coba untuk bagian speedometer oli samping. Nah, hidup, nyala ya kan, ini nyala. Anggaplah ini kalau ini kan fungsinya kalau pas oli sampingnya habis, otomatisnya dan minnya ini jadi satu nyambung. Nah, ini anggap kondisi oli sampingnya habis, jadi ini saya sambungkan manual. Nah, ini nyala ya. Oke, coba dimasukkan giginya. Nah, tetap nyala ya, karena oli sampingnya habis ya, jadi tetap nyala. Coba kita netralkan lagi. Oke ya, coba kita sambung ke bagian oli samping yang masih banyak atau belum waktunya habis. Oke, kita lihat mati.
pemeriksaan gigi juga mati. Nanti kalau kulit sampingnya tinggal dikit, otomatis ini nyala. Bagian turn oil. Kita coba bagian sen. Ya, anggap sen ini kebetulan sen depan belum dipasang, kita coba manual aja. Ya, ini sen udah saya pencet, udah saya tombolnya udah saya klik bagian kanan. Nah, ini sen nyala. Bagian kiri sen nyala. Oke. Bagian kanan trip mendekat. Kita lihat di bagian speedometer. Nah, untuk RGB kebetulan untuk bohlam lampu di layar speedometer RGB bagian sen itu tidak ada. Jadi jangan dikaitkan ke bagian turn oil. Caranya yang itu tadi, bagian kabel yang sebelumnya nempel di sini. Ya, nah kalau nempel di sini ini nyala. Ya kan? Kalau bawa speedometer RGB kalau baru ini pasti nempel gini. Bawaan dari pabrik nempel. Nah, kita tinggal copot aja. Ini nyala ya, kita copot. Nah, jadi intinya kabel bagian biru muda ini tidak usah dipasang atau kita potong aja. Nah, kita potong, udah jangan diapa-apain, selipin aja di sini. Atau lebih aman nanti diisolasi lagi. Ya, oke, biar lebih aman kita isolasi aja. Lebih aman ya, kita isolasi. Aja yang penting biar enggak sambung yang lainnya. Oke, sudah. Oke, done, clear and finish. Nah, dan sudah kita pasang semua untuk batok depan dan ini sudah terpasang ya. Nanti kita coba pas saat jalan. Sekarang kita tes. Oke, hidup, netral hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, RPM nyala. Sen nyala bagian depan. Ya, bagian depan nyala. Bagian kiri nyala juga. Nah, untuk headlamp kita coba. Oh, bentar. Karena ini pengapian AC, jadi headlamp ikut di pengapian ya, bukan di aki. Nah, kebetulan saya pakai dop LED, jadi hidupnya putih. Ini lampu pendek, dan kedua lampu panjang. High beamnya hidup nyala, ya. Indikator bensin tadi udah dicoba, udah nyala. Kita coba untuk top gear ya. 5, 6, oke nyala. Kalau lampu hidup, otomatis lampu speedometer juga hidup nyala ya. Klakson, oke. Ya udah, finish. Kita coba untuk jalan ya. Kita ngukur dari, maksudnya kita coba tes speedometernya jalan apa enggak. Tahu jalan dan normal semua. Seperti itulah tutorialnya cara pemasangan untuk speedometer RGB. Jadi Anda bisa membeli speedometer RGB ke siapapun, yang penting Anda tahu cara pemasangan dan untuk fungsionalnya berfungsi semua. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.